Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi hari ini dengan mata pelajaran matematika, di mana hari ini kita akan membahas tentang identitas trigonometri. Masih di bab yang sama, yaitu bab trigonometri. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Baik, kita ke tujuan pembelajaran identitas trigonometri. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep identitas trigonometri. Yang kedua, siswa dapat membuktikan soal yang berkaitan dengan identitas trigonometri. Ini tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Lalu, ini adalah pengertian dari identitas trigonometri, di mana pengertiannya adalah sebuah relasi atau kalimat terbuka yang bisa memuat fungsi-fungsi trigonometri dan juga bernilai benar untuk setiap penggantian variabel secara konstan anggota domain fungsinya. Perlu diketahui bahwa kebenaran sebuah relasi atau kalimat terbuka ini merupakan hubungan kebalikan yang harus dibuktikan kebenarannya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan rumus berikut. Ini adalah rumus yang umum yang dikeluarkan pada materi atau yang berkaitan dengan identitas trigonometri, di mana sini ada sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, dan tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan secant kuadrat alfa, dan kotangan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Rumus identitas trigonometri merupakan sebuah rumus yang digunakan untuk dapat menyatakan suatu fungsi antara satu fungsi dengan fungsi yang lainnya, seperti misalnya fungsi sekant, di mana fungsi ini merupakan kebalikan dari fungsi kosinus. Fungsi sekant ini adalah kebalikan dari fungsi kosinus. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjutnya. Hal ini ternyata juga diberlakukan untuk fungsi kebalikan yang lainnya. Tidak hanya fungsi kebalikan saja, ada pula fungsi identitas trigonometri yang digunakan untuk menyatakan tentang hubungan antar fungsi trigonometri. Nanti ada rumusnya di slide selanjutnya. Ya, kemudian rumus di atas, rumus yang 3 yang umum ini merupakan sebuah rumus turunan yang bisa didapatkan dengan cara menghubungkan sebuah fungsi trigonometri dengan fungsi trigonometri yang lainnya. Karena rumus tersebut merupakan fungsi identitas, maka fungsi tersebut harus dibuktikan kebenarannya. Nah, bagaimana kita membuktikan kebenaran dari rumus di atas? Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, dan tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan secant kuadrat alfa. Kotangan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, sebelumnya mohon maaf dulu dalam video ini apabila ada suara-suara bising, yaitu lalu lalang kendaraan bermotor di depan rumah saya, karena mic-nya sekarang kurang baik. Nah, ini pertama dulu kita ada sebuah segitiga, di mana kita mengingat lagi nih, sin alfa itu sisinya yang apa saja, kosekan itu sisinya apa saja. Ada sebuah segitiga di mana alfa menyatakan sebuah sudut, dan ada sisi A, sisi B, dan sisi C, di mana sisi C menyatakan sisi di samping sudut, dan A ini adalah sisi di hadapan nih, berhadapan dengan sudut, ingat. Dan C ini adalah sisi samping sudut, di samping sudut, dan B adalah, iya betul, B adalah sisi miring. Kemudian kita mau mencari sin alfa. Ayo, sin alfa itu apa rumusnya? Ya, pintar. Sisi di hadapan sudut atau A dengan sisi miring B. Kemudian kosekan alfa apa rumusnya? Ya, sisi samping C dengan sisi miring. Oke, selanjutnya ada tan alfa. Tan alfa adalah, ya, sisi di hadapan sudut dan sisi samping sudut. Kemudian kosekan alfa. Kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sin alfa, di mana ada miring dengan sisi di hadapan sudut. Sekan adalah kebalikan dari kosekan, di mana
sisi miring per sisi samping sudut. Dan terakhir ada kotangan. Kotangan adalah namanya saja sama dengan tangan, yaitu kebalikan dari tan alfa, yaitu sisi samping sudut per sisi di hadapan sudut, yaitu A. Gimana, sudah paham? Ini mengingat-ingat sebelumnya. Baik, kita lanjut. Nah, pembuktian. Kita akan buktikan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan, tadi ingat, sin itu apa rumusnya? A per B, di mana A adalah sisi di hadapan sudut dan B sisi miring, dan cos adalah sisi samping dan sisi miring. Oke, langsung kita masukkan. Nah, kita ambil ini. Ini adalah ruas kiri dari sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian ini A per B kuadrat C per B kuadrat dalam kurung. Ingat masih. Langsung saja, ini anggap A per B dikali A per B. Ini anggap C per B dikali C per B, maka dapat ini. Selanjutnya, karena ini sama, B pangkat 2 nya sama, maka langsung saja A kuadrat ditambah C kuadrat per B kuadrat. Tidak perlu lagi mengkalikan dengan yang lain. Selanjutnya ini. Nah, di mana dapatnya B kuadrat A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B kuadrat? Ini dapat dari rumus Pythagoras, di mana rumusnya adalah tadi apa? Ingat, B menyatakan sisi miring B kuadrat sama dengan, jika mau mencari sisi miring, maka Pythagorasnya adalah sisi di hadapan A kuadrat ditambah C kuadrat. Atau biasanya bentuk umumnya seperti ini. B A kuadrat tambah C kuadrat. Nah, seperti ini biasanya kan. Oke, kita lanjut ke, maka hasilnya B kuadrat per B kuadrat adalah 1. Selanjutnya kita ke pembuktian tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan secant kuadrat alfa. Nah, tadi hasilnya 1. Oke, kita ke pembuktian tan kuadrat alfa ditambah 1. Apakah nilainya sama dengan secant kuadrat alfa? Di sini sudah ada dituliskan. Sama seperti di atas sebelumnya. Ini maaf tadi saya hapus dulu ya. Tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan secant kuadrat alfa, di mana A ini menyatakan sisi di hadapan sudut dan C adalah sisi samping sudut. Rumus tan tadi sama seperti yang slide sebelumnya, ditambah 1. Secant kuadrat alfa itu sama dengan B per C. B, di mana B adalah sisi miring dan C adalah sisi samping sudut. Langsung saja kita ambil ruas kiri nih. A per C kuadrat sama dengan A per C kali A per C, A kuadrat per C kuadrat ditambah 1. Lalu kita samakan penyebutnya. 1 itu sama dengan kan C kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan, kalau mau menyamakan penyebut biasanya kan ini di C kuadrat di atas kali C kuadrat, di bawah dikali C kuadrat, maka C kuadrat per C kuadrat. Lalu setelah penyebutnya sama, langsung saja A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B kuadrat. Ingat teorema Pythagoras tadi, dimana menyatakan sisi adalah penjumlahan dari sisi di hadapan sudut dengan sisi samping sudut. Nah, maka
Nah, maka terbukti tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan secant kuadrat alfa. Ini sama kan, B per C kuadrat sama dengan B kuadrat per C kuadrat. Terbukti. Baik, ini adalah rumus dasar yang merupakan kebalikan. Kosekan alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Kotangan alfa sama dengan 1 per tangan alfa. Kemudian rumus dasar yang merupakan hubungan perbandingan, itu ada tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, dan kotangan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Ini sin alfa ya. Oke, kita ke contoh soal. Buktikan cos kuadrat alfa ditambah tan kuadrat alfa dikali cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini kita membuktikan lagi. Jawabnya, ambil ruas kiri, cos kuadrat alfa ditambah tan kuadrat alfa dikali cos kuadrat alfa. Lalu ini kan sama dengan cos kuadrat alfa dikali 1 cos kuadrat alfa ditambah tan kuadrat alfa dikali cos kuadrat alfa, ini sama dengan cos kuadrat alfa dalam kurung tan kuadrat alfa. Ini dikalikan nih, seperti ini. Nah, ini dapatnya ini dengan ini dapatnya ini. Lalu kita 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa. Ini di mana? Ini sudah rumusnya di slide sebelumnya. Ingat lagi, rumus itu diputar-putar, sama seperti yang saya sebutkan tadi. Rumus itu diputar-putar. Rumus yang umum digunakan seperti yang telah saya buktikan sebelumnya tadi. Nah, ingat itu 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa. Oke, saya ciri ini. Nah, ini dia. Ingat, ini dapat jadi ini. Lalu kita ingat lagi. Nah, selanjutnya secant kuadrat alfa itu adalah tadi rumus kebalikan. Ingat, rumus kebalikan adalah menjadi secant kuadrat alfa itu menjadi 1 per cos kuadrat alfa. Maka sini ada yang sama nggak? Ada yang sama, cos kuadrat alfa dengan cos kuadrat alfa. Tinggal coret, maka hasilnya adalah 1. Maka terbukti cos kuadrat alfa ditambah tan kuadrat alfa dikali cos kuadrat alfa sama dengan 1. Terbukti. Baik, nah sekian video pada hari ini. Kesimpulan hari ini yaitu kita mampu menguasai konsep identitas trigonometri dan bisa membuktikannya. Seperti tadi, membuktikannya kan nanti soal-soalnya berkaitan dengan pembuktian. Nah, jangan lupa tetap semangat belajar selama di rumah. Apapun gali, selama masih bisa ada internet dan kota, Anda searching dan Anda pelajari materi-materi di Google dan aplikasi-aplikasi lainnya. Dan juga jika Anda ingin keluar rumah, ingatkan selalu patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Hati-hati dengan denda yang telah diterapkan oleh pemerintah di daerahnya masing-masing. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.